Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Energi Positif. Hari ini saya ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana caranya menerima apa yang saat ini sedang terjadi di dalam kehidupan kita tanpa banyak penolakan dan tanpa banyak penderitaan. Silakan kamu simak video ini hingga selesai. Saya percaya, sama seperti halnya saya dan juga teman-teman di luar sana, bahwa hidup ini sering kali sangat berbeda jauh dengan apa yang kita harapkan, bahkan sangat berbeda dengan apa yang kita rencanakan. Bahkan hingga pada saat ini saya sampai pada suatu pemahaman bahwa sebaik apapun kita berencana, yang terjadi selalu berbeda, yang terjadi selalu lain dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita rencanakan. Nah, inilah yang sering menjadi penyebab duka cita ataupun penyebab rasa tidak puas, rasa tidak bahagia atau penderitaan mendalam yang rata-rata dialami oleh hampir setiap manusia, ya. Rasanya tidak mungkin kalau di dalam sepanjang hidup kita semuanya berjalan dengan lancar, berjalan dengan mulus. Pasti ada aja masalah, ada aja rintangan-rintangan, entah itu skalanya kecil maupun skala besar. Saya akan contohkan situasi yang di luar ini kita, ya, di luar rencana kita, situasi yang tidak menyenangkan. Dan itu terjadi beberapa waktu lalu, hal kecil saja, ya. Nanti kita juga akan memahami bagaimana menangani situasi yang besar dari hal-hal yang kecil. Jadi pada saat itu saya berada di suatu tempat di mana merupakan bagian dari pekerjaan saya. Jadi katakanlah pada waktu itu karena ada suatu event mengharuskan saya pulang jam 9 malam bersama rekan-rekan yang lain gitu kan. Dan karena sudah bekerja dari pagi, jadi jam 9 malam itu kita semua sudah pada capek. Dan ketika kami keluar dari tempat event tersebut, kami berharap semuanya lancar, kami berharap dijemput mobil kantor kami tepat pada waktunya. Dan ternyata karena berbarengan dengan event besar juga di kota pada waktu itu, ternyata di luar jalan itu sangat macet, sangat padat gitu ya. Jadi membuat kami terpaksa berjalan jauh karena arus lalu lintas yang dialihkan. Jadi penjemputan kami yang tadinya begitu keluar dari lokasi langsung harusnya diangkut dengan mobil, ternyata harus berjalan sekitar cukup jauh gitu ya, dan melewati lautan manusia karena ada event besar pada waktu itu. Jadi dengan keadaan capek, dengan keadaan situasi yang di luar prediksi, maka di dalam kelompok kerja saya ada semacam ketegangan, bisa dibilang gitu ya, walaupun bukan konflik tapi ada ketegangan karena hal ini terjadi menurut saya diakibatkan oleh keluhan-keluhan, rasa tidak puas dan rasa kejengkelan yang terkumpul atau terakumulasi di dalam diri masing-masing kami. Nah, perhatikanlah, mungkin kamu pernah mengalami situasi seperti ini. Ketika sekelompok orang berada pada situasi yang katakanlah kurang menyenangkan, di luar prediksi gitu ya. Apalagi kalau situasi itu situasi genting, maka ada saja friksi, ada saja gesekan-gesekan di antara sesama kita, sesama teman-teman, sesama rekan kerja. Biasanya itu akan terjadi karena di dalam komunitas, di dalam kelompok ini masing-masing di dalam hatinya secara individu kita merasakan ketidakpuasan, ketidaknyamanan yang mungkin dipengaruhi karena rasa capek dan juga karena pengharapan, ya, yang tadinya rencana semua berjalan dengan mulus ternyata tidak terjadi, sehingga ada satu saja rekan atau teman kita yang agak nyeleneh, maka kemarahan itu, ketegangan itu langsung terpicu. Jadi pada saat itu karena kami semua capek, jadi kami duduk di bawah pohon sambil menunggu penjemputan yang lama sekali gitu ya. Kemudian kami duduk selonjoran gitu ya, dan pada saat itu saya menyadari bahwa latihan-latihan spiritual, buku-buku bacaan yang
pernah saya baca, latihan meditasi, latihan mindfulness yang pernah saya lakukan, yang sering saya lakukan tiap hari, inilah saatnya untuk dipraktekkan. Jadi saya langsung menyadari suara di kepala saya, keluhan-keluhan saya, batin saya yang mengoceh-ngoceh. Coba kalau tadi begini, maka ini tidak akan terjadi. Cobalah kalau begini, maka situasinya tidak akan begitu. Coba kalau si A tadi begini. Jadi suara ocehan-ocehan itu ketika saya saya tenangkan diri saya hadirkan kesadaran saya penuh, terasa sangat jelas. Ocehan di dalam benak saya sendiri. Dan saya tarik napas saya duduk. Waktu itu saya sangat-sangat lelah gitu ya, karena saya juga sudah dari pagi beraktivitas, sudah sejak dari dini hari sudah beraktivitas dan kurang istirahat. Dan saya tahu inilah sumber konflik, sumber ketegangan di antara kelompok biasanya kan. Jadi saya dengarkan sendiri baik-baik suara-suara saya, dan kemudian saya mengheningkan batin saya sendiri. Saya lihat di sekitar saya, adakah hal yang dapat saya lakukan untuk mengurangi ketidaknyamanan ini? Adakah hal yang dapat saya kerjakan untuk keluar dari situasi ini? Pertama-tama, saya menyadari bahwa kami terjebak macet parah pada saat itu. Dan saya menyadari bahwa kami semua lelah, saya menyadari bahwa hari sudah malam dan kami semua merindukan kamar dan tempat tidur yang nyaman. Tapi saya lihat tidak ada satupun hal yang dapat kami atau secara khusus saya lakukan pada saat itu. Ya, saya tidak bisa menyetop kemacetan, saya tidak bisa berjalan kaki ataupun mencari kendaraan lain untuk sampai di tempat penginapan kami, dan saya juga tidak bisa mempercepat teman-teman yang menjemput kami. Jadi, satu-satunya hal yang dapat saya lakukan pada saat itu adalah menerima apa yang terjadi pada saat itu. Dan itu tidak selamanya. Menerima apa yang terjadi pada saat itu bersifat temporer. Mungkin saya harus menunggu setengah jam, 1 jam, atau 2 jam gitu ya. Jadi itu sesungguhnya adalah hal yang sangat logis. Ketika tidak ada satupun hal yang bisa kita kerjakan pada saat itu untuk mengubah situasi yang tidak enak itu, ya ngapain kita ngapa-ngapain? Jadi biarkan saja, ya. Ketika, ya ingatlah teman-teman, ketika kamu berada pada situasi yang tidak menyenangkan dan kamu hadir sepenuhnya, lihatlah kekhasan, kekhususan situasi pada saat itu. Kalau ada yang bisa kamu kerjakan untuk mengurangi deritamu, ya, rasa tidak nyamanmu, kerjakan. Tapi jika hal itu tidak memungkinkan untuk kamu kerjakan, maka berusahalah untuk menahan keluhan-keluhan, rentetan gerutuan di dalam dirimu, ya, berusahalah untuk tidak dikeluarkan. Dan ini memang sulit. Kenapa? Jangankan menahan diri untuk tidak mengeluh, ya. Menyadari bahwa kamu sedang mengeluh pun itu kalau tidak sering-sering dilatih itu akan sulit sekali, ya. Yang ada biasanya ketika terjebak macet orang langsung memaki-maki, dan ini sering terjadi. Saya lihat apalagi di kota besar, sudah tahu itu macet, itu klakson malah dihidupkan berkali-kali, padahal yang di depan itu bukannya tidak mau bergerak, tapi memang situasi di sepanjang ke depan sana, berapa meter ke depan sana memang belum bisa jalan, dan itu menurut saya hal yang sangat-sangat konyol dan bikin stres. Jadi, tahanlah dirimu untuk tidak mengeluh, terimalah situasi pada saat itu sebagaimana adanya. Ketika kamu mendengarkan keluhanmu, berarti kamu juga sekaligus mendengarkan, merasakan kehadiran dirimu sendiri, yaitu suatu bentuk kewaspadaan, suatu bentuk kehadiran di latar belakang ngoceh-ocehan dan juga gerutuanmu tadi. Nah, jadi ketika kamu hadir sepenuhnya, kamu mendengar gerutuanmu itu. Dan ketika kamu semakin kuat, kamu semakin memisahkan diri dari gerutuanmu, dari batinmu yang sering mengeluh itu, maka kehadiranmu akan semakin kuat. Dan lama-lama
suara-suara itu tidak akan terlalu mengganggumu, dan pada saat itulah kamu hadir pada saat itu dan kamu menjadi lebih tenang dan menerima segala sesuatu tanpa banyak tanpa banyak keluhan, tanpa banyak protes. Tapi tentunya itu hal yang sangat kecil, sangat sederhana dan sangat sepele, gitu ya. Mungkin kamu mengatakan, apa hubungannya dengan konflik atau masalah hidup yang saat ini sedang saya alami? Itu menurut saya adalah latihan kecil yang sangat bermanfaat, ya. Ketika hal kecil saja sudah membuat kita cenderung tidak sadar, cenderung temperamen, cenderung mengeluh, maka jangan harap ketika ada hal besar, ada istilahnya momentum yang memukul, ya, trauma besar di dalam hidup kita, maka kita bisa dipastikan akan cenderung tumbang ketika hal itu terjadi. Ketika kita tidak bisa mengatasi kerusuhan-kerusuhan kecil, konflik-konflik kecil di dalam hidup kita, apalagi ketika konflik itu menjadi besar, tentunya kita akan cenderung untuk memberikan reaksi-reaksi atau respon-respon yang yang membuat kita justru menjadi semakin menderita. Nah, coba sebenarnya kalau dalam situasi tadi kita mengeluh, kita saling menyalahkan, kita begini, kita begitu, maka itu sebenarnya adalah hal yang sangat tidak logis. Satu-satunya hal yang logis ketika kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi, yaitu hanya menerima. Itulah satu-satunya hal yang logis untuk dapat kita lakukan, ya. Misalnya gini, saya juga mengalami hari-hari yang berat, bulan-bulan ini, gitu ya. Tapi semua yang terjadi itu saya katakan situasi kehidupan, ya, saya memang banyak sekali terinspirasi dari bukunya Eckhart Tolle, dalam bukunya yang berjudul The Power of Now. Bab demi bab saya baca, dan kemudian yang paling sulit saya pikir, ya, untuk diterima itu adalah bab tentang penyerahan diri atau penerimaan diri terhadap apapun situasi yang ada di hadapanmu, karena itulah realita yang ada pada saat itu. Nah, hal-hal yang berat yang terjadi beberapa bulan di dalam situasi kehidupan saya lihat saya tidak bisa melakukan apapun, saya tidak bisa intervensi karena itu di luar kewenangan saya. Jadi yang saya lakukan adalah saya mengawasi batin saya sendiri. Saya menahan diri untuk mengeluh, saya menerima apa yang ada di hadapan saya, tapi penerimaan ini bukan berarti penerimaan yang bikin kita cemberut, yang bikin kita tertekan, bukan. Tapi penerimaan terhadap situasi yang penuh cobaan, penuh konflik, penuh drama istilahnya, ya. Itu sebatas bagaimana caranya saya tidak berkomentar negatif, saya tidak menghakimi habis-habisan, dan tidak istilahnya jatuh ke dalam ikut di dalam drama itu. Nah, itulah namanya penerimaan, namun kita tidak memberikan label, tidak memberikan suatu bentuk komentar mental, ya, terhadap suatu peristiwa. Jadi istilahnya, ya, kita ada di situ, kita tidak bisa kemana-mana. Situasinya oke, boleh dibilang, ya, untuk memudahkan kita sebut toksik. Tapi karena tidak ada hal lain yang dapat kita kerjakan, ya kita tetap di sana. Kalau kamu bisa pergi dari situasi seperti itu, silakan pergi, ya. Tapi kalau kamu tidak bisa pergi, tetaplah di sana, tetaplah sadar. Sadar dari apa? Bukan dari serangan orang, bukan dari serangan komentar-komentar atau perilaku negatif orang ke kita, bukan. Tapi sadar atas suara ego, penghakiman, perasaan tidak nyaman, dan juga semua keluhan yang muncul dari dalam batin kita, dari dunia internal kita. Ya, itulah yang namanya penerimaan. Ketika kita mendengarkan dengan sepenuh-penuhnya, ya, tapi tidak istilahnya memberikan reaksi itu keluar, gitu ya. Gimana ya? Jadi kita tahu bahwa situasi itu tidak menyenangkan, dan kita menyadari bahwa kita tidak ingin di situ, tapi kita tidak bisa pergi dari situ, maka kita
mendengarkan saja suara pikiran kita, kita mendengarkan bentuk penolakan kita, tapi kita tidak perlu jatuh di dalam dramanya. Artinya jatuh atau ribut dengan orang yang membawa konflik itu tidak perlu. Jadi kita mengerti, kita semakin mengerti rasa tidak suka yang kita pancarkan dalam diri kita tanpa harus kita beberkan keluar, tanpa harus kita sampaikan ke orang-orang, kita ceritakan kita gini-gini. Itu tidak perlu dilakukan, karena ketika kita melakukannya itu sama saja berarti kita akan masuk ke dalam tarikan drama itu. Itu bukan situasi yang netral. Kalau begitu, apakah baik mendenial perasaan itu? Perasaan, misalnya sebenarnya orang itu memang benar-benar reseh sekali atau benar-benar temperamental sekali gitu ya. Apakah saya diamkan saja? Bukan begitu. Kita pada situasi yang toksik, pada keadaan yang tidak terhindarkan, kita tetap dapat mengambil suatu keputusan, membuat batasan, mengatakan tidak ya, atau memberi batas-batas tertentu pada orang-orang yang sepertinya ingin memanfaatkan kita, orang-orang yang menyerang kita. Kita tetap saja bisa mengatakan tidak pada saat itu. Tapi kata tidak tadi bukan berasal dari perasaan marah, benci, kesal, ego, bukan. Tapi kata tidak itu adalah kata tidak yang memang didasarkan pada pertimbangan situasi saat itu. Misalnya orang menyuruh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Kita tahu itu salah. Katakan tidak, buat batasan, tapi kita tidak perlu menyerang orangnya. Kita tidak perlu berbantahan dengan orangnya. Cukup katakan tidak. Mungkin tidak sesederhana itu ya, tapi maksud saya jangan membumbui dengan drama itu ya. Tak perlu dibumbui. Perasaan negatif dalam dirimu sendiri itu juga tak perlu kamu beri ruang ya. Cukup kamu sadari itu. Melatih diri kamu melakukan ini, baik di situasi kecil, menerima apa yang terjadi ya, berdamai dengan apa yang terjadi pada saat itu. Kemudian mungkin akan ada hal-hal yang lebih besar, hal-hal yang lebih berat, maka kemampuan kita itu semakin baik gitu ya, untuk menerima apa yang terjadi. Jadi kadang perasaan derita kita, kesakitan kita, ketidaksukaan kita itu berasal dari penolakan kita dari dalam diri kita terhadap apa yang ada saat ini. Kita ada kadang-kadang tidak bisa mengubah situasi apapun ya. Tapi kalau memang bisa kita ubahlah situasi itu tanpa memberikan bumbu pada dramanya. Lakukanlah apa yang bisa kamu lakukan, seperti itu, tanpa ada drama-drama yang dibumbui. Dengan begitu, kita mengurangi konflik yang ada, baik konflik internal maupun konflik eksternal, dan itu juga mencegah kita jatuh pada vibrasi negatif atau vibrasi rendah. Dan menariknya, ketika kita terus mempraktekkan ini, kehidupan itu akan mengalir. Energi itu, pengalaman-pengalaman itu akan mengalir begitu saja melewati kita tanpa ada banyak kesakitan di dalam diri kita. Jadi hidup kita itu seolah mengalir dari satu pengalaman ke pengalaman lain, dan meskipun itu situasi kebanyakan orang mengatakannya sulit, maka kita akan mampu melampaui situasi itu dengan baik tanpa banyak menimbulkan konflik, baik terhadap hubunganmu di luar maupun konflik di dalam batinmu sendiri. Baik, demikian video kali ini. Saya harap video ini dapat membantu jika teman-teman ada yang berada dalam situasi konflik, situasi toksik, atau apapun kita menyebutkan semua situasi itu, drama-drama itu. Saya harap ini dapat membantu, dapat menjadi referensi bagi kita semua dalam menangani situasi-situasi tidak menyenangkan di dalam hidup kita. Terima kasih sudah menonton. Salam damai. Salam hening.